Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, hari ini adalah hari Minggu ya, tanggal 26 ya kalau nggak salah nih, tanggal 26 Mei. Betul. Tanggal 26 Mei berarti 10 hari lagi Indonesia akan ketemu dengan Irak ya, yang senior nih teman-teman. Saya mau bicara tentang timnas U16 dulu teman-teman ya. Timnas U16 asuhan Nova Arianto ini kemarin berhasil mengalahkan PSS Sleman 5-1 ya. Timnas U16 ini kan sedang pemusatan latihan atau training camp di daerah Jogja, teman-teman. Nah, setelah itu nanti akan ada AFF ya, Piala AFF yang akan diadakan di Solo nih ya. Solo ini memang fasilitasnya bagus teman-teman untuk acara-acara internasional karena memang semuanya sudah tertata ya di situ. Jadi saya mengurut-ngurutkan tentang yang jarang orang pikirkan ya. Ini kalau menurut saya direct dan indirect ya. Jadi ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Pertama, Nova Arianto ini kan asisten Sintayong lama, teman-teman. Ikut Sintayong lama. Jadi dia udah nyerap ilmunya Sintayong. Ya, ini yang saya bilang Indonesia itu sekarang sudah di masa-masa berbeda grade-nya, grade timnasnya. Pertama, Sintayong membawa grade Korea Selatan ke Indonesia. Itu grade-nya ya. Nggak tahu nanti kalau ganti pelatih pasti beda lagi, teman-teman. Nah, sekarang grade Indonesia sedang terangkat gara-gara Sintayong. Terbukti kan? Jadi dulu orang Indonesia atau supporter Indonesia atau orang yang kontra terhadap Sintayong, ngapain nih Sintayong? Memilih pemain yang muda, memilih pemain yang belum pengalaman. Ternyata Sintayong nggak percaya sama pemain-pemain yang sudah senior. Ya, dia ingin menciptakan sesuatu yang baru menurut versinya, menurut cara-cara Sintayong. Dan sekarang terbukti kan poin-poin yang diberikan untuk timnas Indonesia oleh Sintayong. Nah, Nova Arianto ini kan asisten Sintayong lama nih. Dia mau nggak mau dia mengerti cara ngedidiknya Sintayong terhadap timnas. Nah, sekarang Nova disuruh handle timnas U16 oleh Erick Thohir. Saya lihat cara-cara Nova itu mirip Sintayong, keras dia. Keras, disiplin. Nah, hari ini U16 uji tanding, kemarin dia uji tanding dengan PSS Sleman U16 juga. Ternyata menang. Tapi Nova nggak melihatnya dari kemenangan itu, enggak. Karena uji tanding dia melihatnya dari karakter pemain. Bisa nggak dia melakukan atau menerapkan strategi-strategi yang diinginkan oleh Nova atau pelatihnya. Itu yang sedang dinilai oleh Nova Arianto. Kalau lihat materinya ya teman-teman, cara perekrutan Nova ini mirip-mirip Sintayong. Dia mengambil dari seluruh anak bangsa ya, termasuk yang diaspora. Termasuk yang diaspora juga. Bahkan ada dari Australia, ada dari luar negeri, ada dari beberapa Eropa. Diambil untuk dididik ya dengan target ya terus berkembang dan menjuari AFF U16 yang akan diadakan di Solo ini sebentar lagi, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bergeser ke Indra Safri. Ya, Indra Safri, mantan Dirtek. Mantan Dirtek ya, teman-teman. Indra Safri juga sama. Ditugasi oleh Erick Thohir untuk
menangani timnas U20 yang nanti akan masuk ke AFF U19 nih sebentar lagi juga. Erick Thohir menekankan carilah pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Dia mempunyai hak untuk membela timnas Indonesia. Tapi jangan asal comot. Jangan asal comot. Carilah pemain sesuai dengan posisinya tapi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Dan Indra Safri sudah melakukan itu. Saat ini sedang TC ya, atau training camp di Italia, di Como. Setelah itu akan bergeser ke Paris untuk mengikuti turnamen Turon. Ini turnamen yang bergengsi nih teman-teman. Kalau kita lihat nih dua pelatih ini teman-teman, ya memiliki karakternya yang berbeda. Karakternya berbeda. Indra Safri punya karakter sendiri, Nova juga punya karakter sendiri. Yang dekat dengan Sintayong Nova, cara melatihnya. Indra Safri karakternya sendiri, keras banget enggak, tapi soft banget enggak. Tapi dia tiki-taka permainannya. Indra Safri, tiki-taka teman-teman. Nah, tapi semakin kesini dia akan ambil sedikit dari Sintayong, yaitu main-main long ball gitu. Ya. Digabungkan. Targetnya apa? Nah, ini targetnya teman-teman ya. Targetnya juara juga di AFF. Karena target Indra Safri tinggi, lolos Piala Dunia 2026. Tuh. Ya, kalau melihat dari dua generasi ini, generasi U17 hari ini, generasi U20 hari ini, dan generasi U23, nah ini dia teman-teman, kita gabungkan tiga ini. Saya rasa timnas Indonesia masih prospek ke depannya. 5 tahun ke depan akan kuat. Kenapa coba? Karena dari tiga orang ini, semuanya di bawah Erick Thohir kan. Dari Sintayong yang sudah melahirkan pemain-pemain muda tapi sudah senior. Pemain muda tapi sudah senior gitu maksudnya. Pemain umurnya masih muda tapi sudah jam terbang di seniornya tinggi. Itu yang bagus. Dia sudah melahirkan semifinalis Piala Asia. Ini Sintayong. Ya, U23. Terus tinggal Indra Safri nih. Dia harus melahirkan bintang U20 nih. Yang nanti bisa dikonvert ke Piala Senior atau Timnas Senior. Atau U23. Nih, ini Indra Safri nih kuncinya. Di City tengah-tengah antara Nova, kalau Nova masih terlalu muda untuk U16, U17. Tapi Indra Safri ini nih, di U20 ini ya konvernya akan siapa yang akan lolos ke U23 nanti. Ini nanti seleksi alam. Seleksi alam ini asik nih teman-teman. Timnas Indonesia, bahas Timnas Indonesia hari-hari ini. Asik. Karena nanti dari U20 ini pasti akan muncul bintang-bintang yang cemerlang. Ya, yang pasti Marcelino udah jelas tuh. Dia udah grade-nya udah beda itu. Walaupun masih 19 tahun, tapi grade-nya udah tinggi. Semakin bagus lagi Marcelino. Nah, dari U20 yang ada hari ini di tangan Indra Safri, apakah mau lahir bintang-bintang baru? Ada yang Riven tuh ya, yang nanti saya yakin akan menyanyi Marcelo karena dia striker ya. Yang Jan Rivan ya. Nanti ada lagi dari U20 yang lain, pasti akan muncul tuh bintang-bintang. Nah, itu bisa didorong ke U23 ke senior. Ini teman-teman ya, Indonesia makin akan lengkap nih ke depan. Karena memang kepemimpinan Indra Safri, kepemimpinan Erick Thohir, ini harus menciptakan minimal 150 pemain dari U16 sampai senior ya. Itu pun naturalisasi, belum yang asli. Asik ya teman-teman ngomongin bola nih ya. Karena hari ini memang paket lengkap nih di bawah Erick Thohir ya. Erick Thohir itu memang lengkap paketnya ya.
Selain dia entrepreneur, dia konglomerat juga, salah satu konglomerat di Indonesia, maksudnya orang kaya ya. Dia juga ahli di bidang manajerial. Dia adalah orang berpengalaman di sepak bola. Akhirnya inilah the right man in the right place. Jadi tepat sekali Erick Thohir menjadi ketum PSSI. Saya rasa ke depan ya kalau ketumnya PSSI Mas Erick Thohir, Indonesia akan semakin kuat. Oke, itu saja teman-teman ulasan hari ini. Kita nanti update lagi di Buat Makan TV ulasan yang lain. Sampai jumpa.